Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini saya akan review tentang jam meja digital serta cara setting dari jam meja ini. Oke, mungkin beberapa teman-teman ada yang ingin membeli jam meja digital maupun ada yang sudah memilikinya, tetapi masih bingung cara settingnya ya, karena di sini ada banyak tombol di bagian belakang. Nanti akan saya coba terangkan ya satu persatu apa fungsi dari tombol di belakang ini. Kemudian untuk kawan-kawan yang belum membeli, silahkan dicoba membeli jam yang seperti ini ya. Kebetulan aku sudah beli cukup lama ini, jadi udah sekitar hampir 7 bulan ya, 6 atau 7 bulan yang lalu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berfungsi dengan baik jam ini. Nah ini kalau kita lihat di layarnya ini kan agak lengkap ya fungsi-fungsinya. Jadi ada di sini ya penunjuk jam, ini penunjuk menit, di sini kelihatan deh. Jadi di bagian sini ini ada lampu yang bisa kita tekan ya supaya menyala. Ini jam, kemudian yang ini menit. Lalu di atasnya ini ada alarm, di bawahnya tanggal, bulan dan tanggal, lalu temperatur ya. Temperatur. Jadi fungsinya cukup lengkap, ada jam, ada alarm, kemudian bulan, tanggal, dan temperatur. Oke, untuk setting jam ini dari awal, jadi aku akan reset ke sebagaimana waktu awal beli ya. Dengan cara ini aku copot dulu baterainya, sekalian aku akan kasih tahu posisi baterainya seperti apa. Waduh, ini langsung loncat. Maaf, di luar skenario ya. Ternyata dia loncat baterainya. Jadi di sini ada 3 baterai yang harus kita siapkan, yaitu baterai yang ukuran kecil ini ya. Ini A3 ya, kalau nggak salah ya A3. A3 ini kita siapkan, bisa baterai yang biasa maupun alkalin bisa, jadi terserah kita. Kemudian cara pemasangannya baterainya itu yaitu yang paling atas seperti ini ya. Nah ini yang untuk bagian atasnya. Kemudian yang di bawahnya ini kebalikan yang atas seperti ini. Jadi kalau kita pasang terbalik nanti mungkin dia tidak akan menyala ya. Nah seperti ini. Kemudian untuk yang di bawahnya, jadi kita pasangnya seperti ini ya. Nah, ini kebalikan yang atas. Set. Nah, begini ya. Nah, ini sudah terpasang. Lalu kita tutup dengan cara taruh dulu bagian atasnya. Salah ya. Oh ya, gini. Oh, gini caranya. Maaf. Jadi caranya kita dorong ya begini nih ya, dari sini harus rapat ya supaya nggak mental kayak tadi. Didorong, plak. Nah gitu. Waduh, tadi mental tuh bener-bener di luar dugaan. Kemudian tampilan awalnya dia akan seperti ini ya. Jadi jam 12, ini alarmnya jam 6, bulan 1 tanggal 1, sedangkan temperatur itu menyesuaikan dari temperatur saat ini. Kalau temperatur itu memang tidak di setting ya, karena otomatis dia akan menyesuaikan dengan temperatur di ruangan kita. Kebetulan di sini 29,3 derajat Celcius karena di sini nggak pakai AC ya. Kemudian untuk settingnya ya, pertama yaitu yang perlu kita setting itu adalah jamnya ya. Namun sebelum di set, di sini aku kasih tahu ada beberapa tombol yang mungkin mudah untuk kita pahami. Di bawah ini adalah sensor ya, on off. Sensor ini adalah sensor cahaya untuk menyalakan backlight. Ya, kalau kita on ini, maka pada saat kondisi gelap dia akan menyala. Tetapi kalau terang dia akan mati, gitu kan? Nah ini karena terang jadi dia mati ya. Tapi kalau gelap nanti dia akan menyala sendiri.
Jadi sensor cahaya ini yang paling bawah ini berguna untuk malam hari apabila kita tidur kemudian lampu dimatikan, kan jam itu akan tidak kelihatan ya. Siang aja ini agak susah ya, apalagi kalau malam. Jadi begitu sensor kita nyalakan, nanti akan ada lampu yang menyala sehingga kita bisa melihat angka pada jam ini gitu kan. Jadi kita nggak kesulitan, dan dia bisa juga menjadi pengganti lampu tidur ya. Nah, kemudian untuk setting selanjutnya, ini yang paling mudah dulu ya, tadi sensor cahaya. Kemudian ini alarm on off. Kalau kita ini geser ke atas, maka alarmnya akan berfungsi. Tandanya apa? Pada saat alarm berfungsi, di sini ada tanda lonceng ya. Di sini ada Z, di sini ada lonceng. Itu berarti, nah ini ada loncengnya ya, berarti alarmnya berfungsi. Kalau biasanya alarmnya itu akan berbunyi terus sampai kita bangun, tetap berbunyi dan dia nggak akan berhenti sebelum tombol ini kita turunkan. Jadi jangan ditinggal keluar rumah, tombolnya masih begini, dia bunyi terus, bisa habis baterainya ya. Jadi setelah kita terbangun, bisa dimatikan sementara dengan mencet yang di atas ini. Kita pencet itu hanya sementara, mati, dia akan berbunyi lagi beberapa saat kemudian. Tetapi untuk mematikan secara permanen itu kita turunkan tombol ini, tek ke bawah, off. Nah, setelah off maka gambar lonceng dan Z tadi hilang ya. Ini udah nggak ada lagi ya gambar lonceng dan Z-nya. Kemudian untuk selanjutnya ya, jadi ini yang fungsi yang paling mudah ya. Tadi sensor backlight atau cahaya, kemudian alarm on off. Nah, kemudian untuk setting jam. Nah, ini mungkin ada yang masih bingung ya, setting jamnya gimana nih? Tombolnya banyak gini, aku mulai dari mana? Mungkin bingung ya. Nah, kalau yang belum tahu, di sini adalah dari sini kita bisa turunkan ke bawah. Ini untuk paling bawah ya. Yang paling bawah itu time set, itu adalah setting jam. Kalau di atasnya date set, itu adalah tanggal. Yang ke atasnya alarm set ya. Kalau paling atas itu lock alias tidak setting, mengunci. Jadi posisi paling atas itu lock tidak setting. Jadi ada 3 setting ya. Di sini ada time yang paling bawah, kemudian date itu tanggal, alarm itu alarm. Kita turunkan dulu ke paling bawah ya. Nah, ini paling bawah ini, itu time set. Maka dia akan berkedip. Lalu tombol mana yang harus kita pencet nih? Nah, pertama kita kan setting jamnya dulu ya. Ini AM itu di sini 12.04 ya. Nah, pagi ya, jadi jam 12 pagi. Kalau bingung AM PM, sebaiknya ini di settingnya dari sini ya. Kadang-kadang kita bingung ya. Coba. Nah, ini kan. Nah, ini kalau kita pencet AM PM-nya ini nanti akan hilang ya. Nah, jadi kalau yang bingung AM PM, mendingan ini dirubah ya supaya AM-nya hilang. Jadi kalau AM PM nggak ngerti, dihilangkan saja. Jadi dia 24 jam ya. Nah, begitu dipencet dia akan 24 jam, bukan AM PM lagi ya. Nah, ini lebih memudahkan kita yang masih bingung soal AM PM. Kalau kita sudah ngerti nggak apa-apa, tapi kalau belum tahu sebaiknya pilih yang 24 jam dengan cara mencet di sini dulu ya. Nah, ini AM-nya supaya hilang nih. Tuh ya. Dipencet, hilang. Nah, setelah hilang baru kita mulai settingnya. Di manakah tombolnya? Nah, dalam posisi tadi time set ini, kita pencet ini untuk jamnya, ini untuk menitnya ya, minute. Nah, ini menit nih. Jadi jamnya dulu ya, misalkan sekarang ini jam 10. Nah, ini kita pencet sampai angka 10 ya. Kemudian jam 10 lewat berapa menit? Lewat 11 menit. Nah, kemudian kita pencet menitnya di sini ya. Ini kan sekarang jam 10 lewat 11 menit. Nah, jadi pencet di sini nih. Ini menitnya ya. Kalau tadi ini jam, ini menit. Kita lihat angkanya akan berubah ya. Ini dari tadi angka 6 kan ya. Nah, itu naik tuh. 7, 8, 9, 10, 11. Nah, karena udah berubah menitnya jadi 12 ya. Sekarang 12. 10 lewat 12, kita lebihin 1 nggak apa-apa.
Jadi misalkan jadi 13 ya, 13. Nah, 10 13. Kalau sudah selesai bagaimana? Bisa kita naikkan ke atas kalau misalkan sudah selesai untuk setting jamnya. Jadi jamnya udah bener ya. Sekarang jam 10 lewat 13 menit. Nah, ini aku lebihkan 1 ya. Ini kan 10.12, kita lebihkan jadi 10.13 menit. Kemudian untuk tanggal dan tahunnya. Ini kan Kamis 6 Mei, Kamis 6 Mei 2021. Nah, bagaimanakah tanggalnya? Untuk tanggal itu tinggal diturunin sampai date. Nah, kalau bingung, pencet dulu sampai mentok ke bawah, naikin 1 step ya ke atas. Nah, itu adalah date. Date itu tanggal ya. Nah, setelah itu yang mana yang kita pencet untuk bulan dan tahun? Nah, di sini ada nih. Ya, ini untuk tanggal ada di sini nih ya. Tahunnya di sini. Ini tahun, ini tanggal, ini bulan ya. Jadi gampang nandainnya nih. Year ya, year itu tahun, tahun ini tombol ini. Date itu tanggal, tombol yang ini. Sedangkan month itu bulan, month itu tombol yang ini. Jadi ada 3 tombol untuk setting di sini ya. Tahun, tanggal, bulan, month. Gitu ya. Nah, tahunnya dulu. Tahun sekarang tahun berapa? Kita pencet ya. Harus sesuai tahunnya ya. Nah, di sini nih. Untuk setting tahun, dia menggunakan digit yang digunakan oleh jam ya. Jadi kalau kita perhatikan nih jadi 2014 ya. Tuh, 2014. Ini kita pencet, kalau kita pencet sekali, maka akan 2015. Pencet lagi 2016 ya. Jadi jangan bingung ya. Tombol ini tahun ya, tahun, angka mengikuti menggunakan angka dari jam. Jadi tahunnya akan berubah ya. Kita pencet terus. Yang ini nih, aku pencet lagi ya. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Nah, ini sudah benar nih tahunnya. Kenapa kita perlu merubah tahun? Kalau kita hanya merubah di bulan dan tanggal, nanti akan ngaco. Sebab itu akan mengikuti tanggal di tahun, misalkan awalnya kan defaultnya 2014 ya. Jadi itu akan ngaco pas perpindahan dari 30 ke tanggal 1 jadi ngaco gitu, karena kan tahunnya beda ya. Nah, ini udah tahun 2021. Tinggal untuk bulan dan tanggal. Nah, ini udah selesai. Lalu sekarang tanggal berapa hari ini, bulan berapa? Nah, ini kan Kamis 6 Mei ya. Jadi tanggal 6 bulan Mei. Ini tanggal ya, tanggal 6 hari ini. Kita lihat angkanya ini berubah ya. 2, 3. Ini aku pencetin ya. 4. Pencet lagi 5. Pencet lagi ya, ini jangan bingung ya. Ini di tanggal di sini 6. Nah, maka dia akan berubah jadi tanggal 6. Tuh ya, tanggalnya udah berubah jadi tanggal 6 ya. Nah, tanggalnya sudah berubah. Kemudian bulannya. Bulannya ada di sini. Sekarang bulan Mei yaitu bulan ke-5. Pencet di sini ya. Ini kan angka 1. Ini aku pencet ya, sekali ya yang di bulannya ini. Maka dia akan menjadi bulan 2 Februari. Ya, tuh di sini ya. Pencet lagi monnya. 3 4, 5. Nah, oke, beres. Bagaimana cara membacanya? Ini berarti hari ini adalah tanggal 6 bulan Mei atau bulan 5 tahun 2021 gitu ya. Tanggal 6 bulan 5 tahun 2021. Sekarang kita untuk alarmnya. Kalau alarm tinggal dinaikin sedikit nih. Nah, jadi jangan mentok banget ya. Kalau udah mentok ke atas, turunin dikit aja. Nah, ini masuknya di setting alarm. Alarm tuh adalah di sini. Ini adalah jam 6 pagi. Nah, bagaimana merubahnya? Aku mau bangun misalkan kebetulan ini bulan Ramadan ya, mau sahur di jam 3 lewat 5 menit. Nah, ini contoh ya. Jam 3 lewat 5 menit. Nah, tombolnya yang mana? Tidak perlu bingung. Di sini ada tombolnya ya.
Nah, kita pencet di sini, ini adalah jamnya. Kita rubah dulu jamnya ya. Jam ada di hour. Ini hour, ini jam ya. Kita pencet jamnya 7, 8, 9 terus sampai ketemu angka 3 ya. Nah, karena ini 24 jam, dia akan terus 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, 24-nya 0 ya. 1, 2, 3. Nah, jam 3 lewat 5 menit. Manakah menitnya? Ini adalah menit ya, minut itu di sini. Pencet aja di sini. Nah, dia akan bertambah tuh ya. 1 ya. Pencet lagi. 2, 3 ya. Pencet lagi 4. Sekali lagi. Maka dia akan berubah 5. Jadi jam 3 lewat 5 menit. Nah, oke, mudah kan ya, nggak terlalu susah ya. Mungkin kalau kita baca buku manual di dalam dusnya kita malah pusing ya. Ini gimana caranya? Bingung. Nah, jadi sengaja aku share di sini untuk teman-teman yang sudah membeli jam ini tapi bingung kok settingnya membingungkan ya. Nah, ini kalau sudah ke atas ya. Nah, ada yang bertanya nih maksudnya apa ini tombol nih, saya nggak ngerti. Ada yang setting cuma di tanggal dan bulan, akhirnya tahunnya salah. Dia nggak sadar bahwa ternyata itu tahun 2014, makanya kok perpindahan tanggalnya ngaco ya, nggak sesuai di kalender. Ini jangan-jangan jamnya rusak. Wah, ternyata enggak, bukan jamnya yang rusak, tetapi kita salah setting ya. Pada saat kita setting di time ya paling bawah nih, yang kita rubah itu pada saat kita setting date ya, bukan time ya, date. Nah, di sini yang di sebelah sini ya, jadi paling bawah naik dikit itu date, itu kita hanya merubah di tanggal dan bulan, sedangkan tahunnya kita nggak rubah. Dipikir kita apa? Dikiranya ini adalah jam, padahal bukan. Ini adalah kalau posisi setting tahun, setting tanggal atau date ini adalah di sini tahun ya. Jadi bacanya 2021, bukan jam 20 lewat 21, bukan ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang baru ngeh nih, oh pantesan pindahnya kok ngaco dari tanggal 30, tahu-tahu harusnya udah pindah tanggal 1, kok ini masih belum gitu, nggak malah tanggal 31, atau dari tanggal 29 besokannya kok langsung tanggal 1. Nah, di sini ternyata pada saat kita setting itu yang kita rubah hanya tanggal dan bulannya saja, tahunnya lupa. Di mana tahunnya? Tahunnya itu di tombol yang sini nih ya. Nah, untuk teman-teman sekalian supaya mudah dipahami, aku share cara yang mudah ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oh ya, ini dibalikin dulu ya supaya tidak berubah. Jadi udah ngerti ya. Kalau nanti kurang ngerti coba diulangi dari awal. Ini alarm jangan lupa dimatiin ya. Jangan on kalau belum dipakai, tapi kalau sudah mau pakai, oh aku mau buat bangun sahur, dinyalain aja. Jangan lupa setelah mau dimatikan, matikannya di sini ya, bukan hanya di tombol atas ini, karena ini hanya sementara. Oke, cukup sekian dulu share aku tentang jam digital meja. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang belum memiliki maupun yang sudah memiliki jam meja digital ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.